waktunya 15 menit cukup gak ya? 15 sampai 20 menit lah ya. Mulai dari sekarang ya. Kalau dikerjain caranya persis plek kayak yang tadi. Cuma biar kayak agak nempel di kepala, coba dikerjain sendiri ya. Nanti seperti biasa setelah 20 menit kita akan bahas bareng-bareng. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Jam 10 ya. Ya, tadi saya mau kasih jawaban tambahan ya terkait pertanyaan Nicholas yang soal premi lembur, kenapa masuk ke BOP. Itu kalau misalnya premi lemburnya itu dikarenakan ketidakefisienan yang terjadi di perusahaan, di waktu-waktu produksi atau misalnya ada pemborosan waktu kerja, dia masuk ke BOP. Tapi kalau misalnya itu lembur pure atau murni karena memang ada pesanan yang membutuhkan waktu lebih panjang, itu bisa masuk langsung ke BTKL, biaya tenaga kerja langsung, upah langsung, digabung sama upah tenaga kerja seperti biasa ya. Jadi masuk BOP itu kalau misalnya dia premi lemburnya terjadi karena lemburnya itu tadi ketidakefisienan, atau misalnya ya tadi ya ada mati lampu gitu ya 5 jam sehingga harus nambah 5 jam lagi gitu ya. Nah 5 jamnya lagi itu misalnya dihitung sebagai lembur, maka lemburnya itu dibebankan ke BOP. Nah tapi kembali lagi itu sesuai dengan kebijakan perusahaannya masing-masing itu ya. Semoga bisa menambah pemahaman.
Ibu, Iya? Ibu saya mau nanya, Heeh. Ini siapa ya? ini Dini, Bu. Oh iya, kenapa Dini? Ini jadi PPh-nya tuh cuma asumsi doang ya, Bu. Jadi walaupun itu tetap dipakein, walaupun masih di bawah pajak, belum kena Iya. gitu. Baik, baik, Asumsi. Bu. Iya. Berarti selanjutnya bakalan begitu juga? Iya. Apa gimana? Iya, Bu, baik. Kasih, Kalau Bu. untuk pelajaran ini aja ya, kalau untuk pajak ngitungnya beneran nanti.
Ya, ada yang udah selesai? Kalau ada yang udah selesai duluan boleh kabarin saya ya. Bu, Ya, ini sampai yang distribusi biaya tenaga, yang diminta distribusi biaya tenaga kerja aja kan, Bu? sama jurnalnya ya. Oh, sama jurnalnya. Ya. Sudah Bu, tapi saya manual. Oh, ya udah nggak apa-apa. Boleh disebutin Dini. Bentar. Kertasnya diliatin ke kamera. Disebutin aja deh ya Bu, soalnya Ya udah, pakai silakan. kertas kecil. Oke. Dan pertama itu kan si Jajang 45 jam dikali 15.000. Jadinya 675.000. Terus si JJ itu 40 jam dikali 12.500 jadinya 500.000 buat totalnya. Tapi yang BTKL-nya itu tadi 35 jam. Jadi 35 dikali 12.500 437.500. Jadi yang pencatatan jurnalnya tahap 1 itu BTKL itu tadi 675.000 ditambah 437.500 jadinya 1.112.500. Terus yang 5 jam masuk ke BOP dikali 12.500 jadi 62.500. Jadi di kreditnya ada gaji dan upah 1.175.000. Yang tahap keduanya gaji dan upah dipindahin ke debit 1.175.000. Di kreditnya ada utang PPh karyawan. Tadi dikalinya 15% jadinya 176.250. Terus ada utang gaji dan upahnya jadi 998.750. Tahap ketiga pembayaran gaji dan upahnya. Utang gaji dan upahnya di debit 998.750. Kasnya di kredit 998.750. Tahap keempatnya pembayaran PPh kepada kas negara. Utang PPh karyawan 176.250 pada kas 176.250. Udah Bu. Oke, terima kasih Dini. Ada lagi yang lain? Ada yang sama atau beda jawabannya sama Dini? Oke. Jadi saya nggak nyiapin ya jawaban di PPT untuk latihan ini, jadi saya tunjukin aja ya. Kalau misalnya yang lain belum pada selesai. Jadi ini tadi ya. Soalnya ini kan 25 jam, 20 jam, 20 dan 15 untuk JJ. Caranya ini langsung kalian masukin aja kayak yang tadi ya. Betul apa kata Dini tadi. Kalian bagi 2 aja kayak gini ya. Tadi kan totalnya 45 jam ya masing-masing. Cuma dikali tarifnya yang berbeda. Yang satu itu tadi tarifnya berapa? 15.000 ya? Saya lupa. Yang satu tarifnya 15.000 betul, yang satu 12,5. Nah, jadi nanti kalian nih coba bikin ya. Yang satu si Jajang di sini 15.000 dikali sama jamnya. Jam untuk pesanannya ya. Kemudian si JJ juga dikali 12,5 dikali sama jam pesanannya. Bentuknya persis kayak gini. Nah, untuk yang dibebankan sebagai BOP ini adalah tadi jam persiapan ya. Tadi kalau si Jajang dia 0 jam persiapan, berarti di sini 0. Tapi kalau si JJ ada 5 jam ya kalau nggak salah. Di sini berarti 5 dikali sama tarifnya 12,5. Ya, kemudian kalian akan dapetin jumlah upah minggunya berapa. Gitu. Kemudian untuk PPh tadi asumsi ya 15% dikali sama nanti total yang udah kalian dapat. Sehingga jumlah upah bersih yang diterima oleh para karyawan itu adalah jumlah total upah per minggu dikurangi sama PPh. Betul, tadi Dini juga udah
bikin jurnalnya ya. Jadi jurnalnya juga seperti itu ya, dimana yang masuk ke BDP itu adalah yang jam-jam yang sesuai dengan pesanan. Sedangkan yang masuk ke BOP adalah jam persiapan yang tadi ya. Berarti di sini cuma ada 5 jam dikali 12,5. Nah, sehingga total gaji dan upah itu adalah jumlah dari ini, kedua ini. Kemudian kalian akan bikin jurnal gaji dan upahnya di sini, total yang ada di sini ya masukin ke sini. Kemudian itu kan terbagi jadi 2 lagi ya tadi, PPh dan juga gaji dan upah. Selanjutnya gampang, tinggal gaji dan upah, kredit kas, utang PPh, kredit kas. Gitu ya. Semoga bisa dapat dipahami ya. Ini kalian jadiin latihan soal. Jangan lupa ya latihan-latihan soal yang udah saya kasih. Tolong dipelajarin lagi. Untuk tambahan teorinya, kalian coba baca lagi bukunya. Di buku, baik itu buku Carter ataupun Mulyadi, sama aja ya. Gitu. Kemudian, ini adalah pekan depan berarti pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Ini mungkin saya bakalan nyiapin soal UTS. Mungkin saya nggak lama-lama untuk pekan depan, cuma kayak masuk. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain di pekan depan gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk hari ini udah selesai gitu aja ya untuk pekan ini untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa ditanyain lewat WhatsApp atau misalnya mau ditanyain sekarang juga boleh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum saya tutup? Ada ya, aman ya berarti ya. Saya anggap kalian udah paham berarti kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Nah terus kalau misalnya kebetulan nih tugas yang ketiga kemarin email PNJ saya bermasalah, jadi boleh minta forward nggak dari email PNJ ke email atau misal ketua kelas deh Vito ya. Vito tolong di compile ya untuk tugas yang ketiga kemarin di satu drive. Terus nanti share linknya ke saya ya biar saya bisa liatin. Karena kemarin email PNJ-nya itu rusak. Berarti tugas tiga doang atau yang lain juga, Bu? Tugas 3 aja sih. Atau sama tugas 2 boleh deh. Tugas 2 saya udah ngeliatin. Iya, saya tugas 2 juga ngumpulin di Ibu soalnya. Ya sekalian aja ya. Kalau tugas pertama udah aman, saya udah punya rekapannya. Kalau tugas kedua kemarin baru sebagian sih kayaknya. Nah tugas yang ketiga itu sama sekali gak bisa dibuka emailnya. Jadi tolong ya di compile ya Vito ya. Kasih ya. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Nanti oh iya saya mau nanya, nanti ujiannya itu online atau offline ya kalau kalian dikasih taunya? Sementara ini belum ada informasi, tapi kayaknya online. Biasanya kalau nggak ada informasi begitu. Oh biasanya kalau nggak ada informasi online. Iya. Berarti biasanya kalian open book ya? Tergantung dosennya sih, Bu. Ya kalau online mah mau bilang close book juga bisa aja open nggak sih? Daripada kalian berdosa, saya boleh bilang open book aja ya daripada nge-cheat. Oke, Bu. Nggak apa-apa, mungkin saya open book. Nanti soalnya juga mirip-mirip. Tapi mungkin kalau misal di kelas saya minta dikerjainnya secara tulis tangan. Ya, jadi kalau misalnya seenggaknya kan ada usaha untuk menulis ya, daripada kalau misal pakai Word atau misal pakai Excel itu kadangan ya gitulah ya. Kalian tahu kan maksud saya apa? Bisa gampang gitu ya kopasnya gitu kan. Ya. Jadi saya harapkan kalian tulis tangan aja. Ini untuk waktunya biasanya berapa jam ya UTS untuk ujian? 120 menit apa berapa menit? Mungkin 2 jam atau lebih kayaknya deh, atau bisa kurang. Antara segitu sih paling. 120 menit. Kalau akuntansi keuangan UTS kemarin berapa jam? AKM kemarin berapa ya? 2 jam kayaknya deh. Jam. Nah, terus kalau misalnya soal dari saya, kemungkinan itu ada pilihan ganda dan juga esai. Ada 2. Jadi, kemungkinan pilihan gandanya 20 soal. Kalau misalnya soal saya di-approve ya sama Panetsal, kemungkinan soalnya itu ada 20 soal pilihan ganda dan juga esainya ada 5.
esainya nanti saya pilih dari random aja, dari beberapa kan materi yang kita bahas tuh udah ada 8 ya. Nah, dari 8 itu nanti akan saya ambil 5 aja. Nggak susah-susah sih, harusnya sama kayak yang latihan yang biasa saya kasih. Itu aja. Mungkin ada yang mau tanyain dulu nggak? Terkait per UTS-an. Pekan depan juga, iya pekan depan paling saya cuma masuk buat absen. Ya boleh Salsa. Ibu kalau PG-nya apa itu jawabnya itu cuma ABCD-nya aja atau A sama keterangannya gitu ya? ABCD-nya aja. Oh, oke. Kalau esai baru pakai cara. Iya dong, kalau saya harus pakai cara. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk. Iya. Harus ada caranya ya. Dan pasti Kira-kira PG berapa soal, Bu? 20 kemungkinan. 20. Esai berapa? 5. Oke, makasih, Bu. Jadi kalau esai pasti ada yang diminta namanya jurnal ya. Jadi kalian coba pelajarin lagi jurnalnya. Sama pelajarin lagi. Meskipun nanti kalian nanti open book gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kalian nggak tahu itu jawabannya dari yang mana gitu kan. Nanti nyari-nyari lagi. Kalau kalian udah paham kan tinggal oh yang ini. Bu, Ibu banyakan soalnya nanti bakal teori atau banyak yang hitung-hitungan kayak gini, Bu? Combine sih. Untuk teori mungkin kebanyakan akan saya minta di PG-nya, teori. Tapi di PG-nya juga nanti pasti ada hitungan, tapi hitungan yang gampang aja. Kalau yang esai tentunya pasti ada hitungan sih. Mayoritas hitungan sih kalau esai. Ya, kalau teori mungkin udah tercakup di PG-nya aja. Atau PG-nya yang jadi hitungan ya. Kurang lebih itulah combine antara perhitungan dan juga teori. Jadi tolong banyakin baca teori ya. Siapa tahu saya belum ngejelasin nih ke kalian, tapi saya ngambil dari buku. Jadi apa-apa semuanya dari buku. Gitu ya. Gak bakalan ngambil-ngambil dari yang lain. Apalagi ya? Ada lagi nggak yang mau dibahas? Kalau nggak ada sih itu aja dari saya ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain untuk kurang jelas, nanti tinggal kabarin saya di grup WhatsApp. Nah, terus saya juga ada pengumuman sih sedikit, tapi ini khusus buat yang perempuan aja. Jadi ini di luar dari perkuliahan, yang laki-laki boleh keluar dari forum ya, kalau misalnya mau keluar gak apa-apa, udah selesai. Tapi untuk yang perempuan, khususnya buat muslimah, saya cuma ngasih itu sih informasi kalau misalnya alumni Poltek itu kan ada buat kajian ya, kajian mingguan gitu. Kalau misalnya bagi yang mau, kabarin aja saya gitu. Kira-kira sih ada yang berminat nggak ikut kajian mingguan gitu. Jadi nanti kajiannya sama saya gitu ya. Dan sama alumni-alumni yang lain. Gitu. Ada yang berminat kira-kira para perempuan di AKT 3D ini. Kajiannya setiap hari Jumat, Bu? Tergantung sama kalian bisa nyari apa gitu. Kalau tiap hari Jumat bisa pas jam lagi laki-laki pada Jumatan bisa gitu sih. Jadi kalau misalnya ada yang mau biar saya data gitu, nanti saya hubungin kalian gitu. Siapakah yang mau? Ada nggak yang berminat? Kajiannya itu offline apa online, Bu? Diusahakan sih kalau bisa offline. Jadi kita bisa ketemu langsung, misalnya di Masjid PNJ nih. Kayak ada yang ikut Fikri nggak sih di sini? Gak ada ya? Ada. Jangan-jangan gak ada yang ikut UMKM, gak ada yang ikut UKM ya? Ya kayak gitu, kalau bisa sih offline gitu. Jadi kita bisa ketemu nih. Biasanya kita online mulu ya, tapi kalau bisa kajian, lebih baik kita offline. Tapi sometimes juga ada kajian online-nya gitu. So, gimana? Adakah yang berminat? Kayak aku coba deh pengen tahu Bu gitu. Kayak gimana? Boleh kasih tahu saya gitu ya. Nanti saya hubungin. Jadi nanti bisa dimasukin ke grup gitu. Anyone? 'Anyone? 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 '
Gimana? Ada yang mau ikut gak? Gak ada. Gak ada yang mau ikut. Seriusan gak ada yang mau ikut? Kan jangan menyesal ya. Dulu saya ikut kajian itu semester 7. Tapi saya menyesal kenapa taunya di semester 7. Mungkin kalau ada yang mau ikut di PC ibunya aja kali, Bu. Oh gitu. Oke, boleh ya. Mungkin masih mempertimbangkan, Bu. Oke, silakan pertimbangkan ya. Jadi kalau apa namanya biar kalian lebih berminat lagi gitu ya. Saya juga dulu waktu jadi pas jadi mahasiswa saya ikut. Cuma saya telat tahunnya pas semester 7. Kalau misalnya saya tahu dari awal, saya pengen ikut dari awal. Jadi saya kasih tahu ke kalian yang masih muda-muda ini ya. nanti kalau misalnya ada yang berminat langsung PC saya aja ya. Siap, Oke. Bu. Makasih ya atas waktunya. Semoga dari kalian banyak yang ikut ya. Minimal 1 kali pertemuan aja dulu. Nanti seterusnya kalian bisa pertimbangin mau lanjut atau mau enggak gitu ya. Oke, makasih banyak ya. Oh iya, gratis kok, gak bayar ya, gratis. Makasih ya atas waktunya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.